Jumpa lagi di segmen Kombur Malotup, cakap-cakap anak Medan bersama saya, Bung Kesper. Kali ini saya berkunjung ke rumah seorang tokoh masyarakat Sumatera Utara yang pernah memimpin kota Medan. Saya sekarang berada di pendopo rumah beliau yang dikelilingi oleh pohon-pohon dan kolam ikan yang membuat suasana teduh dan asri. Kami bercakap-cakap tentang pengalaman seorang birokrat dan suka duka memimpin kota Medan selama beliau menjabat. Bagaimana percakapannya? Ayo langsung kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waspada TV, hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh di Sumatera Utara dan juga sangat dikenal oleh masyarakat kota Medan. Beliau pernah menjabat di berbagai daerah, mulai dari Tapanuli Selatan, Siantar, dan terakhir di kota Medan. Masyarakat merindukan sosok beliau, dan sekarang tidak perlu saya perkenalkan, saya akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abang Da? Alhamdulillah sehat. Ini sudah lama ini orang Medan yang dulu pernah kenal dengan Abang Da, itu hampir sekitar 2 tahun. Kepingin dengar kabar berita tentang Abang ini. Banyak surat yang masuk Waspada TV Abang Da. Kalau bisa Bang Rahutman lah, gimana kabarnya? Apa kegiatan sekarang Abang Da? Ya, terima kasih para pemirsa Waspada TV, khususnya masyarakat Medan dan Sumatera Utara yang saya cintai. Berbicara mengenai apa kegiatan sekarang saya ini, sepertinya kegiatan yang menunjukkan kegiatan-kegiatan sosial, terutama di samping kegiatan-kegiatan organisasi, lebih banyak kita melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, melaksanakan pengajian-pengajian, ya, mengundang para penceramah. Kita lebih banyak berkaitan dengan membangun silaturahmi lah. Berkomunikasi dengan para tokoh, kunjungan ke berbagai tempat, menghadiri berbagai undangan. Yang penting sepertinya coba mau menikmati hidup dengan membangun silaturahmi. Jadi kalau jembatan hati yang sudah kita bangun selama itu, kembali kita coba jalin kembali dengan masyarakat. Sebagai masyarakat kota Medan, tentu kita ingin agar kekerabatan, silaturahmi, hubungan sesama itu perlu terus kita bangun. Abang ini kan pengalaman di birokrasi cukup mumpuni Bang ya. Hampir seluruh karir itu di birokrasi Bang ya. Mulai dari camat di Siantar, sekda di Tapsel, kemudian wali kota di Medan. Dulu ini kayak mana rupanya nih Abang waktu masih kecilnya nih? Pintar atau macam mana ini kok? Karena sampai menjadi wali kota, jadi sekda itu kalau orang-orang yang tidak punya wawasan atau komunikasi, jaringan apa semua. Kayak mana dulu Abang dulu? Sekolahnya di masa kecilnya gimana nih Bang? Saya kira biasa aja, seperti anak-anak masa itulah. Saya lahir di Gunung Tua, SD di Sidimpuan, SMP di Sidimpuan, SMA di Sidimpuan, menikah di Sidimpuan, terus melamar jadi pegawai negeri di Sidimpuan golongan 2A. Oh, golongan 2A pernah dari awal? Dari awal. Sudah ada anak 1 baru pegawai negeri 2A, baru tugas belajar ke APDN Medan tahun 84, selesai 86, anak sudah 3 dapat tugas belajar lagi ke IIP Jakarta, selesai 89 terus pindah ke Siantar, jadi sekcam kecamatan, terus jadi camat tahun 90 sampai 97. Setelah itu baru kepala dinas pasar di Siantar. Habis itu 3 bulan jadi asisten 1 pemerintahan di kantor wali kota, pindah ke Tapsel jadi kadis pendapatan. 2001 Abang jadi sekda Kabupaten Tapanuli Selatan sampai tahun 2005. Begitulah perjalanan itu. Habis sekda pindah ke provinsi kantor gubernur.
pada waktu masa Iya. kepemimpinan Pak Rudolf Padedi sebagai gubernur. Saya dilantik sebagai asisten 3 Kesos kantor gubernur. Begitu Pak Samsul jadi gubernur, saya diangkat menjadi asisten administrasi umum Asmum lebih kurang 6 bulan, dan tahun berapa ya, tahun 2009 saya ditugaskan menjadi pejabat wali kota Medan waktu itu. Tahun 2010 saya ikut pilkada. Ya. Kebetulan Allah memberikan kemudahan, saya terpilih jadi wali kota Medan definitif. Itulah perjalanan saya sebenarnya. Berarti dari awal itu memang abang merintis karir dari nol ya? Nol, dari nol. Mulai dari Golongan 2A golongan sampai 2A 4E. sampai akhirnya menjadi wali kota. Iya. Anak desa berwawasan kota, kalau saya pernah baca di Iya, iya. di media. Iya. Begini Bang, ini kan waktu abang mimpin, Ya. waktu menjadi wali kota Medan, itu banyak masyarakat kota Medan yang mengapresiasi beberapa program abang yang sampai sekarang masyarakat kota Medan itu kehilangan. Misalnya puluhan tahun Sambu, Aksara, baru kemudian Pajak, Petisa, itu tidak pernah ada orang menyangka ini akan bersih, tertib dan rapi. Tapi begitu abang masuk, segala hal-hal yang menurut orang tidak mungkin itu abang selesaikan hanya dalam beberapa bulan. Apa kiat-kiat yang abang laksanakan ketika melakukan pembersihan kota Medan pada saat itu? Saya kira kiatnya adalah saya waktu di Siantar, waktu kepala dinas pasar Horas yang begitu rawan dengan segala kondisi preman segala macam waktu itu. Itu saya hadapi. Pernah itu pasar Horas itu menjadi pasar terbesar loh, nasional. Oh. Waktu zaman Belanda itu keliling pasar Horas itu nggak ada air mengalir. Waktu saya di pasar itu saya paksa itu air itu mengalir di sekitar pasar Horas itu. Itu pengalaman, itu menghadapi masyarakat yang heterogen tentunya. Pengalaman itu lah yang mungkin membuat kita sebagai pamong. Saya kan pamong praja saya, karena sekolah saya pun sekolah pamong. Sehingga pendekatan yang paling terpenting. Jadi di samping ada kemauan, ketegasan, dan mau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, saya kira semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Itu aja. Tapi orang melihat Bang Raudman ini mimpinnya tegas, keras, sama preman pun dia itu. Apakah abang punya kawan-kawan atau misalnya jaringan sehingga orang melihat masyarakat kota Medan tidak ada ketakutan abang berhadapan dengan orang-orang seperti itu gitu loh. Misalnya mimpin membersihkan Sambu, itu sempat ada perang batu itu Bang ya? Ya, biasa aja. Artinya kita harus melihat permasalahannya apa. Dari sudut mana kita mulai. Yang penting kan kita tidak boleh mengabaikan kepentingan yang hakiki dari masyarakat itu. Harus ada solusi. Harus ada solusi. Dan sebenarnya jangan lagi ada orang yang mengatur di sini lebih hebat dari pemerintah daerah. Yang ngatur itu pemerintah. Betul, kan betul. begitu. Iya, iya. Jadi kalau waktu itu kan banyak kelompok ini harus kita bubarkan. Harus ada yang menangani itu. Jadi sebenarnya tidak harus kita main keras, dan ketegasan itu hanya mungkin disiplin. Jadi jangan kita menyalahkan masyarakat, itu nggak boleh. Saya prinsip gitu aja. Ada penghargaan Bang, kinerja Abang yang sekitar hampir 3 tahun itu dalam konteks pembersihan, baru kemudian pelayanan ke masyarakat, ada penghargaan yang Abang terima dari pemerintah? Saya kira cukup untuk masyarakat Medan lah. Medan ini pernah kota adipura, kota terbersih di Indonesia. Dan saya pernah menerima penghargaan dari pemerintah pusat sebagai good government, pemerintahan yang baik. Saya kira itu. Jadi sebenarnya itu kan semua apa yang kita peroleh itu, penghargaan itu adalah untuk masyarakat. Kita hanya pelaksana. Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun sinergitas. Baik antara kita dengan seluruh tokoh-tokoh, seluruh pemimpin, Forkopimda, Muspida dan sebagainya itu. Ini harus terus kita jalin. Kita nggak bisa main-main. Harus kita tegas dalam arti tahu kita apa yang menjadi kewajiban kita. Satu hal yang dipegang dan satu hal yang saya amalkan, tidak boleh menyalahkan rakyat.
Tidak boleh menyalahkan rakyat. Tidak Itu boleh. prinsip dasar. Mungkin karena abang dulu sekolah di Pamong itu Ya. materi dasarnya bang ya. Ya, karena dengan demikian untuk membangun kota ini, bagaimana kita menumbuh kembangkan rasa sense of belonging, rasa memiliki masyarakat terhadap kota ini. Itu yang paling terpenting. Oke bang, ini selama 2 tahun memimpin kota Medan, apa suka duka yang abang alami lah? Ya tentu banyak. Sukanya lah dulu, sukanya misalnya. Ya sukanya kan masyarakatnya dinamis, enak. Oh, Kritisnya luar biasa. Karena makin banyak kritik masyarakat, kita kan lebih enjoy bekerja. betul. Anda mungkin masih ingat, masalah jam 2, jam 1 malam itu biasa saja kita mengontrol. Iya. Karena begini, kita harus di depan. Ya. Memimpin itu kita harus di depan. Harus kita di depan. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat. Masyarakat Medan ini luar biasa. Masyarakatnya cerdas. Medan ini cerdas loh masyarakatnya. Jadi maju, cerdas, dan dia bisa memberikan saran kepada kita itu. Ya, kalau masalah ada keberatan, Kultur Medan ini kan kultur banyak luar biasa. preman Ya, atau apa. preman. Abang kok bisa Ya harus. nggak ada Dari- takutnya gitu orang Kalau ngelihat. kelompok ini cara kita masuk begini. Oh. Kalau ini begini, itulah seni. Namanya seni pemerintahan itu harus ada. Oke. Berarti Jadi, di masing-masing orang harus berbeda dinikmati. cara pendekatannya. Jadi cara kita itu harus menikmati. Pelaksanaan tugas itu harus dinikmati. Sehingga kalau jangan dianggap beban. Setiap masalah pecahkan. Karena masalah itu kalau dibiarkan jadi problem. Udah problem udah susah. Jadi makanya solusi itu harus selalu ada kita buat. Apalagi kota sebesar ini kan penuh dengan tantangan dan hambatan. Iya. Kalau dukanya bang, itu tadi sukanya, artinya abang menikmati dinamika kota Medan ini. Dukanya lah yang abang alami, misalnya ada perintah konsolidasi internal nggak dihiraukan atau apa kira-kira. Saya kalau dukanya, saya kira itu tantangan juga, harapan kita. Karena dulu kan moto kita bagaimana menjadikan Medan lebih baik hari ini dari kemarin, dan bicara esok dari hari ini. Itu prinsip kita. Jadi tentunya tantangan itu, dukanya itu ya itulah. Memang memerlukan energi pemikiran yang harus betul-betul tertumpah. Itulah harapan kita. Apa yang belum tercapai di Medan ini ketika abang mimpin? Mimpi abang lah, program abang berharap kemarin itu Medan ini seperti apa? Saya berharap dan sering saya berikan saran kepada pemerintah yang sekarang ini, Pak Wali, bagaimana membangkitkan peran serta masyarakat supaya masyarakat kita itu merasa memiliki terhadap kota ini, supaya kota ini bisa bagus. Itu aja. Rencana ke depan apa ini bang? Ya, rencana ke depan ya Apa namanya, ada ingin menjadi anggota DPR atau Saya kira 2024 ini mau saya kira masyarakat nanti antusias ini. Saya Abang, jujur aja, saya kan harus saya akui, saya ini sekarang berada di dalam satu partai. Ya tentu saya punya tujuan 2024, tentunya kita berharap partai yang kita usung ini akan bisa lebih baik. Dan kita ada di situ tentunya kan. Iya. Soal bagaimana ke depannya nanti kita lihat. Yang pasti berharap kita pemilu 2024 itu kita ikut berpartisipasi loh. Kurang konkret ini jawaban abang ini. Ya, 2024 maju wali kota atau enggak? Kira-kira. Saya atau nggak kesana. Saya iya. 2024 akan ikut berkompetisi. Mungkin menjadi anggota legislatif pusat. Iya. Ya, legislatif daerah tidak mungkin. Saya berencana mau anggota parlemen di pusat. Ya tentu itu memerlukan upaya-upaya konsolidasi dalam organisasi. Saya kira itu agak kita persempit pembicaraan itu karena politis. Ini kita bincang-bincang ringan. Kan? Iya. Jadi kalau tujuan saya saat ini adalah mengkonsolidasi organisasi partai yang saya dukung, dan tentu saya harus berkiprah di situ. Harapan saya mudah-mudahan 2024 merupakan tahun yang baik untuk keberhasilan partai kami. Amin. Harapan abang masyarakat Sumatera Utara atau masyarakat Kota Medan khususnya? Harapan saya Ke depan nih untuk menyikapi masyarakat ada Sumatera dinamika, Utara, ada COVID, ada apa? Apa himbauan, harapan, doa saya abang? kira saatnya sekarang masyarakat kota bangkit. Iya. Bangkit untuk ikut membantu dan mendukung pemerintah kota. Pemerintah kota sekarang sedang berupaya dari berbagai segi pemerintahan,
pembangunan kemasyarakatan, saya ingin mengajak warga masyarakat untuk mendukung. Kalau ada hal-hal yang kurang perlu dikonsultasikan, dibicarakan baik-baik. Tidak harus macam-macam. Karena harus kita tahu, beliau sebagai wali kota sudah mencoba berbuat yang terbaik untuk kota ini. Yang penting adalah dukungan dari masyarakat harus ada, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Ini sedikit lagi nih Bang, di luar dari tema ini ya Bang. Iya. Kemarin tuh Abang Da bikin pesta pernikahan. Iya. Jadi masyarakat di luar itu pembicaraan di mana itu luar biasa, tamunya kepala daerah apa semuanya. Jadi banyak orang bilang luar biasa Bang Rahutman ini katanya. Ini jaringannya, masih banyak masyarakat antusias bahkan di luar kota Medan yang respect terhadap itu seperti itu apa kiat-kiat Abang Da itu apa itu? Strategi komunikasinya baguskah atau gimana? Saya kira itu Adinda, apa yang Abang pergaulkan sehingga orang itu sama Abang tetap saya kira saya selalu melihat orang positif ya. Saya tidak pernah melihat orang negatif. Pergaulan saya bangun. Semua orang saya antusias. Saya bergaul dengan semua lapisan, tidak hanya pejabat, tukang sapu juga datang, tukang gojek juga datang. Biasa aja lah. Namanya juga Rahutman ya kan. Biasa aja. Nggak ada yang luar biasa situ. Yang terpenting adalah terbangun komunikasi timbal balik, itu yang terpenting Pak Kesbah. Tapi masyarakat nangkapnya pesannya itu Abang ini punya kawan, punya jaringan dan diterima sehingga orang itu mulai dari pagi sampai sore tamu itu luar biasa. Hampir 2 pejabat-pejabat yang ada itu di kota Medan itu jarang. Itu Abang ketika tidak menjabat loh, itu antusias masyarakat itu luar biasa. Itu Abang gimana perasaan Abang? Ada 2 hal yang perlu kita lihat dalam kehidupan ini. Satu ada kepala, satu ada pemimpin. Jadi itu nggak bisa dibuat-buat Pak. Saya hanya bergaul. Saya orangnya sama siapa terbuka. Kan tahu, sifat saya kan terbuka. Nggak ada sama saya kalau ini begini enggak. Sama aja. Kalau jumpa tukang sapu saya biasa aja. Jumpa ini biasa. Kalau dia kepala daerah, ya bicaranya berbeda, ini beda-beda kan begitu. Yang terpenting terbangun hubungan. Selalu kita niat kita bagaimana membantu. Selalu niat kita selalu positif, mungkin akan lebih baik. Saya kira itu Pak Kesbah yang kita lakukan. Oke, Abang Da. Terima kasih. Itu tadi bincang-bincang sore. Sekarang masyarakat Sumatera Utara atau warga Kota Medan tahu sejatinya Bang Rahutman ini seperti apa, karena di luar itu tegas, keras, apalagi dengan kumis yang melintang. Ternyata berhati rintu komunikasi. Jadi, dengan berbagai aspek Bang ya, lapisan kan. Ini pendopo ini kan markas Majelis Taklim Hadijah. Ibu jadi di sini ya, pondernya Ibu di sini pengajian setiap hari Senin dan hari Kamis. Cuma sekarang saya buat tiap akhir bulan ada pengajian bapak-bapak. Ini yang bikin kita ada kegiatan. Ini terbuka. Siapa saja bisa. Ini nanti hari Senin Salim Apila akan ceramah di sini jam 10. Untuk silakan siapa yang mau datang kita undang. Inilah mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pak Prosper. Tapi semuanya bermuara kepada bagaimana membangun silaturahmi yang baik dengan masyarakat. Tanpa kecuali kok. Sama itu dengan kalau pengajian, ya mungkin dari 21 kecamatan 10 dari luar 10 orang. 500 orang udah cukup, nggak perlu rame-rame kali. Berarti kalau saya simpulkan, Abang ini prinsipnya politik itu seni bergaul ya Bang? Seni lah. Semua lapisan seni kok jangan karena ada kepentingan, nggak boleh. Orang tahu, kepintar. Masalah Medan nggak bisa dimain-mainkan. Orang Medan pintar, tahu dia. Jadi nggak usah kita berandai-andai. Marilah bangun jembatan hati dengan rakyat. Kalau udah terbangun jembatan hati itu, percayalah Dinda, akan terbangun suatu kesepakatan. Saya kira. Oke. Cocok. Pemirsa Waspada TV, itu tadi diskusi bincang-bincang sore kita dengan Bang Rahutman. Mudah-mudahan bincang-bincang ini ada hikmahnya, bisa memberi manfaat bagi kita semua. Dan untuk Bang Rahutman, terima kasih telah menerima Waspada TV. Mudah-mudahan Abang Da sehat dan sukses selalu. Ada yang ingin disampaikan ke pemirsa Waspada TV sebelum kita tutup, Abang Da?
Saya kira gini, saya mengapresiasi TV Waspada ini untuk menjadi alat media bagi masyarakat, terutama dalam rangka menyampaikan berbagai hal sehingga masyarakat lebih memahami, lebih mengetahui semua informasi yang bermanfaat, terutama untuk kepentingan masyarakat saja. Oke, terima kasih Abang Dah. Baik. Baik pemirsa, jangan lupa tonton terus channel program Waspada TV dalam program Kompur Malatub. Jangan lupa share, like, dan komen. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua kita warga Sumatera Utara, terutama warga Kota Medan, sangat mengenal Bapak Rahutman Harahap. Beliau mantan wali kota Medan, seorang pemimpin yang berani, tegas, dan memiliki kecakapan untuk melakukan terobosan-terobosan yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat. Setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kelemahan. Terkadang diberikan Allah masa-masa sulit dan ujian untuk menempah dirinya, untuk semakin kuat, semakin mandiri, dan semakin memiliki ketajaman mata batin. Saya kira Bapak Rahutman Harahap masih dibutuhkan masyarakat Sumatera Utara yang memang memiliki keberanian, ketegasan, dan terobosan-terobosan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan testimoni atas kepemimpinan Bapak Dr. Anus Haji Rahutman Harahap MM. Ketika beliau menjadi wali kota Medan, menurut saya adalah sangat berhasil. Dan beliau adalah orang yang berwibawa, yang mampu menggerakkan bawahannya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan di Kota Medan. Salah satu di antaranya seperti penataan pasar-pasar tradisional di Kota Medan. Sebelum beliau menjadi wali kota, pasar tradisional di Kota Medan sangat semraut. Tetapi setelah beliau menjadi wali kota, pasar-pasar tradisional itu bisa tertata dengan rapi, cantik, sehingga memang wajah Kota Medan ya sangat bersih. Itu yang menjadi testimoni saya terhadap keberhasilan dari Pak Rahutman. Oleh karena itu, ya Pak Rahutman menurut saya adalah pemimpin yang baik dan perlu dilanjutkan kepemimpinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahutman itu kita membutuhkan figur yang setara dengan kepemimpinan tingkat nasional. Saya melihat bahwa figur Pak Rahutman Harahap itu adalah figur yang tegas, karena dengan ketegasannya itu banyak juga orang-orang atau kelompok lawan-lawan politik yang tidak suka kepada beliau. Tapi cara berkomunikasinya secara politik, beliau ini patut diunggulkan. Ya, salah satunya adalah ketegasan beliau itu ketika beliau memimpin Kota Medan sebagai wali kota. Ya, beliau sukses untuk berkomunikasi, menertibkan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Bayangkan puluhan tahun pajak sambu itu sangat semraut. Tapi ketika beliau memimpin wali kota Medan, ya, pajak sambu itu dipindahkan ke tempat yang lain, ya, bahkan di di Tuntungan di Selayang waktu itu dipindahkan. Nah, kemudian banyak lagi pasar-pasar yang lain itu, misalnya di Sukarame yang sangat semraut. Ketika beliau memimpin, dia turun tangan dan dia mampu untuk berkomunikasi secara politik dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan orang-orang yang sudah lama mengambil keuntungan dari pajak-pajak tradisional itu. Nah, saya melihat sosok ini kita butuhkan untuk memimpin Sumatera Utara. Apalagi sosok Pak Rahutman ini, ya, selain ketegasannya,
beliau juga sebagai pemimpin yang sangat penyayang. Ya, beliau ini banyak yang dia berikan kepada masyarakat kaum Du'afa, terutama kelompok-kelompok Du'afa yang miskin, yang sangat membutuhkan, dan kita membutuhkan sosok beliau itu sebagai pemimpin masa depan kita di Sumatera Utara.